Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan memulai pelajaran kita melanjutkan dari pelajaran yang lalu. Hari ini pelajaran kita adalah epicentrum gempa. Sebelum kita masuk ke materi ini, Bira akan mengingatkan kalian dulu tentang beberapa istilah yang akan ada kaitannya dengan nanti kita menghitung epicentrum gempa. Pertama, gempa bumi adalah getaran kulit bumi yang terjadi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh tenaga endogen. Tenaga endogen itu tenaga dari dalam bumi. Hipocentrum adalah sumber gempa yang ada di dalam bumi. Nah, ini nanti akan kita pelajari, yaitu epicentrum adalah pusat gempa yang terletak di permukaan bumi. Kemudian nanti ada kaitannya lagi, yaitu gelombang-gelombang gempa bumi ada dua, yaitu gelombang primer dan gelombang sekunder. Gelombang primer yaitu gelombang yang merambat secara longitudinal atau bergetar searah dengan arah rambat. Yang kedua yaitu gelombang sekunder adalah gelombang transversal, yaitu arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Nah, ini kalau kita lihat ilustrasinya ya, hipocentrum itu berada di bawah dalam bumi, epicentrum berada di atas, dan ini gelombang seismik yang kita lihat ilustrasinya seperti ini, searah dengan dan yang tegak lurus gelombang sekundernya. Kemudian mari kita masuk ke menghitung jarak epicentrum. Jika terjadi sebuah gempa, maka akan ada stasiun yang mencatat datangnya getaran gelombang. Nah, rumus yang biasa digunakan adalah rumus Laskar, disebut dengan rumus Laskar, yaitu delta sama dengan kurung-kurang dalam kurung S kurangi P kurangi 1 dikali 1 megameter, di mana delta ini adalah jarak epicentrum dengan stasiun pencatat gempa. S kurangi P ini adalah selisih waktunya datangnya gelombang sekunder dan gelombang primer yang tadi sudah Bira jelaskan, dikurangi 1. 1 ini adalah dalam menit ya. S kurangi P ini juga dalam menit, dikalikan 1 megameter. 1 megameter ini sama dengan 1000 km. Sampai sini bisa dipahami dulu ya rumusnya. Kemudian ada contoh soal. Jadi ketika kita menghitung epicentrum gempa, jarak epicentrum gempa dengan stasiun pencatat, minimal harus ada 3 buah stasiun gempa yang mencatat kedatangan getaran gelombang primer dan sekunder. Jadi ini contoh yang terjadi, gempa yang terjadi di Pulau Sumatera. Jadi diketahui di sini gelombang primer dan gelombang sekunder dicatat oleh 3 stasiun gempa yang berada pada Kota Banda Aceh, Kota Lok Semawe, dan Kota Padang. Kalau kita lihat ini di jam-jam sekian ya. Nah, dari soal ini kita diminta untuk menghitung jarak epicentrum gempa dari ketiga stasiun gempa di atas, serta menggambarkannya. Nanti kita akan menggunakan peta untuk mengetahui di mana letak terjadinya gempa tersebut, epicentrum gempa tersebut. Nah, berarti kita lihat penggunaannya. Pertama, kita menghitung dulu kota stasiun di Kota Banda Aceh. Nah, kita lihat ya tadi dari soal, kita lihat diketahui ada gelombang primer, datangnya di pukul sekian dan di pukul sekian di gelombang sekundernya. Yang ditanya adalah jarak epicentrum gempa dengan Kota Banda Aceh. Sudah kita masukkan dari rumus delta sama dengan S kurangi P kurangi 1 kali 1 megameter. Ingat nak, S kurangi P ini adalah dalam satuan menit. Maka kita masukkan tadi sesuai dengan yang diketahuinya, sesuai dengan rumus. Kita temukan selisihnya adalah 1 menit lebih 38 detik. Kemudian ketika kita kurangkan, ketemulah 0,38 detik. Maka ingat, 1 menit sama dengan 60 sekon. Kalau 1 sekon berarti 1/60 menit. Maka 0,38 ini kalau kita ubah ke menit berarti 38/60. Ditemukan adalah 0,63 detik. Maaf, 0,63 menit dikali 1000 sama dengan 630 meter. Maka
jarak epicentrum gempa dengan kota Banda Aceh adalah 630 km. Ingat tadi ada 3 stasiun gempa ya. Maka kita ke kota Lok Seumawe. Sama, kita masukkan tadi dari yang soal yang sudah di awal tadi, yang diketahui pukul 6 lebih 21 menit lebih 10 detik, gelombang sekundernya pukul 6 lebih 22 menit lebih 52 detik. Seperti tadi ya, ingat sampai sini jangan lupa diubah ke, ini kan karena satunya detik, maka ini jangan lupa diubah ke menit, yaitu dibagi 60 detik tadi ya, kalikan 1000 km, ketemu hasilnya adalah 700 km. Jarak sebenarnya epicentrum gempa dengan kota Lok Seumawe. Kemudian kota Padang, kita lihat tadi ya, sudah diketahui, sudah kita tulis waktunya. Lalu sama kita masukkan juga ke dalam rumusnya. Kita temukan selisihnya waktunya dalam 0 menit lebih 54 detik. Jangan lupa diubah ke menit detiknya tadi. Berarti diketemukan adalah 0,99 menit dikalikan 1000, maka ini adalah 900 km. Ini jarak sebenarnya. Bagaimana kita mau mengetahui letak dari epicentrum gempa ini? Maka yang kita gunakan adalah peta ya. Pada peta kita lihat Pulau Sumatera. Pulau Sumatera, kita ambil peta, buka Pulau Sumatera. Dan berarti kalau kita melihat pada peta, kita menggunakan rumus jarak pada peta. Masih ingat ya ini? Sepertinya ini sudah juga dibahas di pelajaran matematika ataupun waktu kalian masih SD. Nanti yang akan kita gunakan yaitu yang jarak pada peta ini, rumus ini. Skala dikali jarak sebenarnya. Maka tadi dari ketiga hasil perhitungan tadi, kita temukan bahwa menghitung jarak peta, kita tahu tadi jarak sebenarnya kota Banda Aceh adalah 630 km. Kota Lok Seumawe jaraknya adalah 700 km. Dan kota epicentrum gempa dengan kota Padang adalah 900 km. Gimana? Berapa jarak pada petanya? Maka kita masuk ke rumusnya, itu jarak pada peta sama dengan skala pada peta dikali jarak sebenarnya. Skala yang beliau gunakan pada peta, nanti kalau kalian bisa lihat juga di peta kalian masing-masing, adalah perbandingannya 1:9 juta. Ini dalam satuan sentimeter. Sedangkan ini dalam satuan kilometer. Maka kita ubah dulu ke satuannya, yaitu sentimeter. Berarti ditemukan adalah 63 juta sentimeter. Ketika ini dibagi, ditemukan bahwa ini adalah jarak pada peta adalah 7 cm. Sama halnya dengan Lok Seumawe, kita gunakan rumus yang sama, 700 km tadi ya. Nah, ketika perbandingannya juga sama, yaitu 1:9 juta, maka ini pun diubah ke cm. Ditemukan adalah 7,8 cm. Lalu kota Padang. Kota Padang pun kita lihat jarak sebenarnya adalah 900 km. Maka ketika kita hitung, kita akan menemukan jaraknya adalah 10 cm. Ya, seperti itu. Maka nanti pada peta yang akan kita amati, kita akan membuat lingkaran. Pertemuannya ini akan disebut dengan terjadinya epicentrum gempa ini. Kalau kita gambarkan pada peta, hasilnya seperti ini. Jadi yang akan digunakan adalah penggaris dan jangka, kemudian peta. Buka penggarisnya tadi dengan hasil dari hasil dari perhitungan ini ya. Misalnya di kota Banda Aceh, ini
kita lihat 7 cm ya, maka kita akan membuka jangka ini dengan lebar 7 cm dan ambil dan kita letakkan jarum dari ini di kota-kota yang misalnya Banda Aceh. Kita putar dan kita akan ketemukan perputarannya itu, pertemuannya tuh di sekitar laut Indonesia. Seperti itu anak-anak. Berharap kalian bisa mengerti. Nanti kita akan mencobanya dan kalian akan bisa melihat latihannya di Google Classroom. Di Google Classroom kalian, kelas kalian masing-masing. Kiranya bisa dimengerti dan nanti kita akan berjumpa di lain waktu lagi. Terima kasih.